Halo semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan hewan, akan membahas hasil praktikum kami, mengenai oogenesis dan siklus etrus. Selamat menyaksikan. Tujuan pada praktikum kali ini adalah 1. Mengamati dan membandingkan berbagai tipe telur pada beberapa jenis hewan. 2. Dapat membuat preparat apusan vagina. 3. Membedakan sel epitel bertanduk dan sel leukosit pada preparat apusan vagina. 4. Memperkirakan jumlah masing-masing sel pada preparat apusan vagina. Dan 5. Menentukan fase-fase siklus etrus berdasarkan data pengamatan. Langkah kerja yang pertama ialah membuat apusan vagina mencit. Pertama kita labeli objek gelas. Selanjutnya panaskan pipet sehingga ujungnya tidak terlalu lancip agar tidak menyakiti mencitnya. Ambil larutan saline 96% menggunakan pipet. Masukkan ke dalam vagina mencit, lalu semprot dan hisap larutan salin beberapa kali hingga keruh. Teteskan larutan tersebut pada objek gelas dan ratakan. Kemudian keringkan di hot plate. Setelah kering teteskan larutan alkohol untuk fiksasi. Dan keringkan lagi dalam hot plate. Setelah kering lakukan pewarnaan dengan cara meneteskan methylene blue ke objek gelas dan ratakan. Keringkan lagi di dalam hot plate. Setelah kering bilas menggunakan air. Setelah itu amati menggunakan mikroskop. Dan inilah hasil pengamatannya. Langkah kerja yang kedua ialah tes kehamilan pada manusia. Siapkan test pack dan urin wanita hamil. Kemudian celupkan test pack ke dalam larutan urin dan tunggu selama 1-2 menit. Amati perubahannya. Langkah kerja yang ketiga ialah tes ovulasi pada manusia. Siapkan ovutest dan urin wanita yang sedang dalam masa subur, yaitu masa hari ke-14 setelah hari pertama menstruasi. Kemudian celupkan ovutest ke dalam larutan urin dan tunggu 10 menit. Amati perubahannya. Berikut adalah hasil dari pengamatan tentang oogenesis, mulai dari uji kehamilan, uji fase ovulasi atau masa subur, dan pengamatan karakteristik fase estrus pada hewan mencit. Berikut adalah hasil dari uji kehamilan, yang kita uji pada air urin wanita hamil dengan usia kandungan 5 bulan. Alat yang digunakan untuk pengujian kehamilan adalah test pack. Alat ini bekerja dengan mendeteksi hormon kehamilan, HCG, dalam urin. Hasil test pack yang positif menunjukkan dengan adanya 2 garis, sedangkan hasil negatif ditunjukkan dengan 1 garis. Pada hasil praktikum kami, alat tes kehamilan menunjukkan adanya 2 garis, yang berarti bahwa sampel yang kami uji positif mengandung atau hamil. Selanjutnya adalah hasil dari uji tes ovulasi atau masa subur seorang wanita. Alat yang digunakan adalah ovutest strip uji ovulasi. Mengutip Medline Plus, strip tes ovulasi akan bekerja dengan cara mengukur kadar hormon luteinizing, LH, dalam urin. Garis hasil yang muncul dalam warna lebih gelap daripada garis kontrol menunjukkan hasil positif. Namun, jika garis hasil muncul dalam warna yang lebih muda atau pudar dibanding garis kontrol, hasil menunjukkan negatif. Berdasarkan hasil dari praktikum kami, menunjukkan bahwa garis hasil lebih berwarna lebih muda dibandingkan dengan garis kontrol. Artinya sampel yang kita uji sedang tidak berada pada fase ovulasi atau masa subur. Selanjutnya adalah pengamatan fase estrus pada hewan, dengan mengetahui jenis sel yang dominan pada vagina hewan tersebut. Pertama adalah mencit 3 bulan. Dominan leukosit.
Artinya berada pada fase metestrus. Selanjutnya adalah mencit 4 bulan. Mukus dominan. Fase diestrus. Selanjutnya adalah mencit usia 4 bulan. Dominan sel mukus, serabut panjang. Artinya mencit tersebut sedang berada pada fase diestrus. Selanjutnya adalah mencit 5 bulan. Dominan kornifikasi. Leukosit sedikit. Artinya berada pada fase estrus. Selanjutnya adalah mencit usia 6 bulan. Dominan leukosit. Ada sedikit kornifikasi. Artinya berada pada fase metestrus awal. Selanjutnya adalah mencit 6 bulan. Dominan leukosit. Kornifikasi sedikit. Epitel pertengahan. Fase metestrus. Selanjutnya adalah pengamatan preparat awetan. Yang pertama ada preparat ovari dengan perbesaran bayangan 400 kali. Dan perbesaran 100 kali.